Halo guys, selamat datang di Garasi The Drift. Dan ini adalah garage vlog yang ke-13. Hebat kan gue bisa ingat udah keberapa. Udah lumayan banyak, mohon maaf kita nggak bisa bikin setiap hari Selasa. Kita bikin kalau ada waktu aja. Dan hari ini gue mau ngotak-ngatik S15. Gue mau benerin beberapa parts yang rusak. Salah satunya adalah selang power steering yang rembes sedikit. Nggak terlalu parah sih, cuma gue harus benerin itu sebelum makin parah. Dan beberapa waktu yang lalu gue ganti kaca film S15 ini menjadi Vicul VK70, kaca film favorit gue yang sama kayak yang dipakai di ER34. Tapi waktu itu gue masangnya nggak di garasi sini, gue pakai garasi yang di depan, gara-gara di garasi sini berdebu banget dan nggak ideal untuk masang kaca film itu di tempat yang berdebu. Nah, waktu itu gue pesannya juga pakai blibli.com dan teknisinya datang, dan yang gue suka dari Vicul ini teknisinya sangat profesional. Dia bahkan bisa ngelepasin kaca film yang lama tanpa ngerusakin anti-fog yang di belakang, dan itu sangat susah. Apalagi di mobil tahun 2000 kayak gini yang udah lama, biasanya anti-fognya itu gampang banget ngeletek. Tapi kemarin nggak ada sedikit pun yang ngeletek. Nah, berikut adalah footage pemasangan kaca filmnya, dan menurut gue itu sangat satisfying. Ya begitulah pemasangan kaca filmnya, sangat satisfying kan? Dan kalau kalian pengen lihat video fullnya, kalian bisa klik di sini di channelnya Grid Auto. Di situ gua juga presenternya. Nah, sekarang saatnya kita pindahin mobil ini ke lift. Saatnya kita benerin selang power steering yang bocor. Nah, jadi selang yang rembes itu adalah selang yang ini. Nah, kalau kita buka nih, tuh dia rembes di bagian itunya dan turun ke bawah, ngikutin selang. Jadi oli power steering ini berkurang terus, dan gue capek ngisinya, dan makin lama pasti rembesnya makin parah. Jadi mending gue benerin sekarang. Kemarin sempat gue bawa ke bengkel power steering yang cukup terkenal, tapi dia nolak mobil gue gara-gara mobil gue keceperan. Padahal gue udah kasih tahu gimana caranya naikin mobil ini ke atas lift yang benar, cuma rada ngeyel. Ya udah deh, akhirnya gue pulang aja, gue copotin sendiri, nanti gue bawa ke bengkel power steering yang lain. Padahal itu bengkel power steering yang cukup terkenal ya. Sayang banget dia nggak mau beli mobil gue malahan.
Ya mobil udah di atas lift, tapi gue lupa tadi. Harusnya gue kuras dulu sebelum gue naikin. Kuras yang ini, mungkin gue copot selang yang di bawah. Itu rada nggak kelihatan. Terus gue tampung di bawah udah gue taruh ember. Nah makanya gue nggak naikin tinggi dulu. Abis itu baru kita copot di bagian yang bawahnya. Nah selangnya udah gue copot, udah ketampung juga walaupun rada sedikit. Ada beberapa yang tumpah ke lantai. Dan ini udah habis. Nah, kita buka. Yep. Udah habis. Jadi nanti pas gue buka yang di bawah, gue nggak ketumpahan sama oli-olinya. Ya biar lebih mudah aja. Jadi dikuras dulu. Nah ini adalah selang yang trouble. Kalau kita lihat nih rembesnya lumayan banyak di sini. Yang harus gue copot adalah bracketnya. Terus ini juga bracket ini. Terus bracket ini. Terus nempelnya yang nyambung ke rack steer. Ini nih. Udah, di situ gue bisa lepas. Terus gue bawa ke bengkel spuring. Kok bengkel spuring sih? Gue bawa ke bengkel power steering. Yap, keseluruhan udah lepas. Ini semua tinggal yang atas. Sebenarnya harusnya tadi yang atas dulu, gue lupa tapi. Ya jadi keseluruhan ini mau gue bawa ke bengkel power steering. Karena gue nggak punya alat yang memadai untuk nge-repair bagian ini. Ya gue udah kembali dari bengkel power steering dan udah selesai nih. Jadi buat yang baru. Jadi ini juga dirubah supaya masangnya gampang. Karena tadi gue rada susah untuk masangnya, jadi ini nggak bisa dilepas tadi. Jadi satu doang, sekarang bisa. Dan ini udah kreman yang baru, udah kuat harusnya, udah nggak rembes. Selangnya juga baru. Sekarang kita tinggal pasang aja semua di mobil. Ya akhirnya udah kepasang semua. Rada susah juga sih masangnya, cuma alhamdulillah udah semua nih. Sekarang saatnya kita ngecek, semoga udah nggak ada yang rembes lagi. Semua jalurnya dari sini aman juga. Ya alhamdulillah udah nggak ada yang rembes. Sekarang gue mau nyobain dulu di jalanan. Ya sekarang kita cobain dulu mobil ini di jalan. Semoga sih udah nggak ada yang rembes ya. Nanti kita pulang kita cek lagi sih semua bagian nempel-nempelnya yang baru kita cek. Kalau misalnya masih rembes kita benerin lagi. Perbedaannya sebelum gue ganti itu, setiap gue belokin setir itu sedikit bunyi. Kayak mungkin tekanan oli power steeringnya tuh kurang karena rembes. Sekarang setiap gue belok kayak tadi tuh udah nggak ada bunyi. Jadi gue rasa sih udah nggak rembes. Tapi nanti kita cek juga di rumah. Sekarang kita masuk tol dulu. Nah mumpung kita lagi di jalan nih, gue mau ngomongin soal kaca film yang baru ganti ini. Menurut gue Vikul VK70 ini
sesuai banget sama apa yang gue pengen. Dari daya tolak panasnya, ini lagi siang-siang kayak gini sama sekali nggak menusuk panasnya. Dan gue juga suka banget sama warnanya di mobil ini. Emang kembali lagi ke selera masing-masing kalau soal kaca film sih, tapi ini gue suka banget sama Vikul VK70 ini. Ya, terima kasih banyak untuk teknisi Vikul yang udah masangin kaca film mobil ini secara sangat profesional, tanpa ngerusak kaca gue, tanpa ngelecetin kaca gue, tanpa ngerusak interior gue. Jadi gue nggak perlu ada rasa khawatir gitu. Gue puas banget sih sama servis yang diberikan. Sekarang saatnya kita kembali ke rumah, kita cek apakah masih rembes atau enggak nepel-nepel yang baru. Semoga sih udah nggak rembes ya. Ya, alhamdulillah nggak ada yang rembes. Di bagian atas ini aman, bagian bawah awalnya gue kira rembes, ternyata itu bekas yang lama, aman. Dan di bagian rack setirnya juga, ya mungkin kalian rada susah ngeliatnya, cuma aman sih, nggak ada rembes atau apapun. Di bagian rack setir sini malah nggak dirubah, jadi pastinya aman. Ya, sukses penggantian selang power steering yang rembes ini. Pastinya udah lebih aman sekarang, dan gue nggak perlu ngisi minyak power steering setiap kali gue mau pergi, jadi udah enak pastinya. Dan menurut gue itu cukup. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.